Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya, ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat datang, selamat beribadah di GBI Point Square. Hari ini kita masih beribadah secara online, dan tidak lupa kami mengingatkan jemaat Tuhan dimanapun berada, mari kita mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah untuk kita tetap 5M, senantiasa menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita di GBI Point Square ada rumah doa yang diadakan setiap hari Sabtu pada pukul 7 hingga pukul 8 pagi. Mari kami mengundang semua jemaat Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Yuk kita mengikuti kegiatan rumah doa tersebut. 1 jam saja kita berjaga-jaga. Berikutnya, kita di GBI Point Square ada beberapa kelompok-kelompok cool yang ada. Mari kami menghimbau jemaat Tuhan, kita tidak hanya digembalakan secara umum di GBI Point Square, tetapi secara khusus kita terserap di cool-cool yang ada tersebut, sehingga kita bisa digembalakan dan tumbuh bersama di tempat cool kita. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, baik itu persembahan umum, persembahan diakonia, persepuluhan, dan persembahan sukarela, di layar monitor Bapak Ibu telah tertera nomor rekening GBI Point Square. Bapak Ibu bisa mengirimkannya melalui via transfer bank ataupun bisa melalui scan QRIS yang tersedia di layar monitor Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian tadi beberapa pengumuman yang perlu kita perhatikan. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi anak-anaknya, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan beri, kami boleh kembali datang kepadamu ya Tuhan, beribadah kepadamu meskipun secara online ya Bapa. Pada hari ini kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Roh-Mu yang kudus senantiasa Tuhan melawat setiap jemaat-Mu dimanapun kami berada di tempat kami masing-masing ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami tidak tahu persis apa pergumulan jemaat-Mu ya Bapa, tapi kami yakin dan percaya Engkau senantiasa menaungi, memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar buat setiap jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Tuhan berikan kekuatan bagi yang lemah ya Tuhan Yesus. Tuhan berikan kesembuhan bagi yang kurang sehat ya Tuhan Yesus, ataupun mengalami sakit ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang mengasihi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, kami berdoa juga Tuhan Yesus
buat bangsa dan negara kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, telah beberapa bulan ya Tuhan Yesus, bangsa kami bahkan seluruh dunia mengalami pandemi ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan Tuhan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Engkaulah Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan kepada bangsa kami, perlindungan bagi bangsa kami ya Tuhan Yesus. Buat pemerintahan bangsa kami berdoa dari pusat ya Tuhan Yesus, mulai dari Bapak Presiden Jokowi beserta wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta seluruh jajaran kabinet ya Tuhan Yesus, pemimpin daerah hingga tingkat RT RW ya Tuhan Yesus, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan menuntun setiap pemerintahan kami ya Tuhan Yesus, untuk mengerti Tuhan Yesus apa yang langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintahan bangsa kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa biarlah damai sejahtera-Mu turun atas bangsa kami Bapa. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa juga ya Tuhan Yesus, buat TNI Polri, Tuhan memberikan kekuatan ya Tuhan Yesus. Biarlah senantiasa ada keamanan di bangsa kami ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami butuh damai sejahtera yang daripada Tuhan Yesus. Keamanan ya Tuhan Yesus, Engkau anugerahkan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga buat lembaga legislatif dan yudikatif. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami berdoa juga ya Tuhan Yesus, buat gereja di tempat kami berada ya Tuhan Yesus, GBI Gatot Subroto. Tuhan memberkati jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin rohani kami Bapa, mulai dari Bapak Gembala sidang kami ya Tuhan Yesus, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo berserta keempat wakilnya. Tuhan Yesus memberkati. Begitu juga Gembala kami di Rayon 1H, Bapak Budianto Totong beserta wakilnya Pak Suwardi. Demikian juga Gembala di GB Point Square, Pak Suardi ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan memberkati setiap hamba-hamba-Mu ini Bapak, pemimpin-pemimpin rohani yang Tuhan tetapkan atas kami ya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan memberikan kepekaan lebih lagi ya Tuhan Yesus. Ada kesatuan hati di antara pemimpin-pemimpin rohani kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, inilah Tuhan doa permohonan kami Bapa, kami sampaikan kepadamu Tuhan Yesus. Dalam ibadah hari ini Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya kuasa-Mu mengalir Tuhan, menjamah setiap kami dimanapun berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mau beribadah, kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah persembahan pujian, hormat, syukur yang kami naikkan pada hari ini boleh berkenan di hati Tuhan, menyukakan hati-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga kekal selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita perkatakan visi Rayon 1H, menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Shalom saudara, salam integritas. Voice of Pentecost hari ini akan membahas mengenai Yesus sebagai teladan integritas dalam perbuatan. Integritas menurut Kamus Teologi Westminster
merupakan istilah teologis untuk menunjukkan kemurnian dan kejujuran sebagaimana manusia diciptakan di dalam rupa dan gambar Allah. Alkitab menunjukkan bahwa Yesus adalah sosok yang mendemonstrasikan level integritas yang sempurna, di mana kita dapat meneladani dan belajar darinya. Matius 22 ayat 16, ahli Taurat dan orang Farisi yang membencinya berkata, "Guru, kami tahu, engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka." Nah, kata seorang yang jujur dalam terjemahan New International Version menggunakan kata man of integrity. Artinya seorang yang berintegritas. Pertanyaannya kini, mungkinkah kita bisa hidup berintegritas seperti Yesus? Jawabannya adalah ya, sangat mungkin. Sebab kita memiliki potensi untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan dalam hal ini, kita sangat dimungkinkan untuk hidup berintegritas seperti Yesus. Kehidupan berintegritas bukanlah kehidupan sempurna tak berdosa secara moral, tetapi adanya kesesuaian antara motivasi, pikiran, dan tindakan. Kalau kita melihat tokoh Daud, dia bukan sosok yang sempurna, tetapi Alkitab mencatat bahwa kehidupannya mencontohkan karakter yang dewasa, utuh, dan tulus di hadapan Tuhan. Maka dari itu, marilah kita juga menunjukkan integritas kita sebagai orang percaya dengan mempraktekkan tindakan dan perkataan Yesus di dalam keseharian kita. Apa saja yang Yesus contohkan bagi kita? Pertama, Yesus mencontohkan bahwa integritas ialah mengasihi musuh, sekalipun menurut kita dia tidak berhak menerima kasih tersebut. Di dalam perumpamaan seorang Samaria yang baik hati, Yesus mengajarkan bagaimana kita seharusnya menerima dan mengasihi orang lain. Orang Yahudi tidak suka bergaul dengan orang Samaria, tetapi justru orang Samaria yang dibenci inilah yang menunjukkan belas kasih kepada orang yang terluka. Integritas berbicara tidak hanya mengetahui soal doktrin dan pengajaran belas kasihan, tetapi menghidupi ajaran belas kasih itu. Kedua, Yesus mencontohkan bahwa integritas berbicara soal kehidupan yang tidak munafik. Yesus mengecam keras perbuatan orang-orang Farisi dan menyebut mereka orang-orang yang munafik karena mereka tidak melakukan apa yang mereka ajarkan atau katakan. Matius 23 ayat 3 menunjukkan bahwa Yesus mengakui kebenaran ajaran ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Itu harus dituruti dan dilakukan. Tetapi kemunafikan mereka adalah karena kehidupan dan perbuatannya tidak sama dengan apa yang diajarkan. Di sini kita bisa belajar bahwa berintegritas artinya berusaha menghidupi firman yang kita baca dan dengar. Ketiga, Yesus mencontohkan bahwa integritas berarti memiliki kejujuran dalam melaksanakan tanggung jawab dan mengembangkan talenta. Yesus datang ke dunia mengemban misi dari Bapa untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa. Dan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tersebut, Yesus menunjukkan bahwa dirinya adalah sosok yang jujur di dalam perkataan maupun tindakannya. Mari kita mengevaluasi perkataan dan tindakan kita hari ini. Adakah kejujuran di dalam setiap aspek kehidupan kita? Ada dua hal yang bisa kita lakukan supaya bisa hidup seperti Yesus. Yang pertama, membuka diri untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. Pertumbuhan kerohanian tidak bisa terjadi tanpa Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kuduslah yang memampukan dan menuntun kita supaya menuju kehidupan kedewasaan rohani dan menghasilkan integritas yang membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Kedua, mengambil bagian dalam komunitas orang percaya. Ibrani 10 ayat 25 mengingatkan kita untuk tidak menjauhi diri dari pertemuan-pertemuan ibadah dalam sebuah komunitas. Bahkan kita diminta untuk saling menasehati dan semakin giat menjelang kedatangan Tuhan. Di dalam komunitas inilah kita dapat saling menasehati, mengingatkan, bahkan nilai-nilai moral dan karakter integritas dapat diajarkan, dicontohkan, dan dilakukan. Di gereja kita sendiri terdapat KUL, di mana KUL merupakan tempat berlangsungnya pemuritan dan tempat di mana karakter kita diasah untuk semakin serupa seperti Kristus. Sudahkah Anda tergabung di dalam KUL?
Kesimpulannya, Yesus merupakan teladan integritas yang sempurna bagi kita. Sebagai orang percaya, kita dimungkinkan dan dimampukan untuk menghidupi kehidupan yang berintegritas seperti yang Yesus lakukan dan teladankan. Dengan kemauan, usaha, dan latihan yang terus-menerus, diiringi dengan tuntunan Roh Kudus, maka kita akan mengalami kedewasaan rohani dan karakter kita akan semakin serupa dengan Kristus. Saya berdoa, di tahun integritas ini, kita menjadi pribadi yang dewasa rohani, hidup berintegritas, dan menjadi berkat dimanapun kita berada bagi hormat dan kemuliaannya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara? Sekali lagi saya katakan shalom buat kita semua. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ini adalah tahun yang baru, tahun di mana kita semua sangat dilindungi oleh Tuhan. Tahun ini adalah tahun integritas. Bapak Ibu Saudara, saya percaya kita semua punya kesungguhan hati untuk sama-sama kita boleh dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Saya percaya setiap Bapak Ibu Saudara juga tidak pernah bisa mengukur setiap kebaikan Tuhan. Ada yang bisa? Kalau ada yang bisa boleh angkat tangannya. Tidak ada yang bisa mengukur setiap kebaikan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama memuji Tuhan, mengagungkan Dia, mengangkat pujian kita bagi Dia. Kita mau katakan pujian kita, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan.
Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita siapkan hidup kita. Sebab kita tahu Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia yang menaungi setiap perjalanan hidup kita. Sebab Dia Allah yang layak kita sembah. Mari kita siapkan pujian kita bagi Dia. Terus lebih lagi. Sebab Engkaulah Allah yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala Allah. Katakan, Kau ku sembah Tuhan. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Selamanya kami sembah Engkau Yesus. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan. Mari angkat pujian ini dari awal, katakan. Sebab Engkaulah Allah yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala Allah. Sebab Engkaulah Tuhan kami Yesus. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Kau dimuliakan atas segala Allah. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Rabaya Syanda. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah. Selamanya Kau ku sembah Yesus. Kau ku sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, katakan, Kau ku sembah. Kau ku sembah. Kami sembah Engkau Yesus.
Tuhan, terima kasih. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Shalom. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata di atas kerajaan surga, kembali kami datang Tuhan ke hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan kalau sampai hari ini Tuhan masih berikan kesempatan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami Tuhan supaya waktu firman itu ditabur, itu dapat jatuh ke dalam tanah hati yang subur, boleh tumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, biar Engkau boleh berbicaralah, kami siap mendengarnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sama-sama mengucap syukur kalau di hari ini kita boleh sampai di bulan yang kedua di tahun 2021, yaitu di bulan Februari. Pada tahun ini, Tuhan memberikan visi kepada Gembala Sidang bahwa tahun 2021 adalah tahun integritas. Integritas sendiri adalah karakter dari Tuhan Yesus. Dan Gembala Sidang kita juga berpesan, kiranya di tahun 2021 ini kita boleh berproses untuk menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Nah, mengapa sih kita harus menjadi semakin serupa dengan Tuhan? Kita mau lihat ayatnya dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi sejak pada awalnya, Allah menciptakan kita memang menjadi segambar dan serupa dengannya. Di Kejadian 3 kita dapat melihat bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Karena dosa ini, hubungan manusia dan Allah menjadi terputus. Gambar diri kita yang tadinya sempurna, segambar dengan Allah, menjadi rusak. Paulus di surat Roma pasal yang ke-7 mengatakan bahwa kita sebagai manusia berdosa akan terus-menerus memiliki kecenderungan untuk melakukan dosa dan juga melakukan perbuatan kedagingan kita. Namun puji syukur kepada Tuhan, Allah telah merencanakan rencana keselamatan sejak manusia jatuh dalam dosa. Di Kejadian 3 kita dapat melihat perkataan Tuhan yang mengatakan bahwa keturunan dari perempuan ini akan meremukkan kepala dari keturunan ular. Ini menggambarkan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang menebus dosa kita semua. Dan Paulus juga mengatakan di Roma 6 ayat yang ke-11 sampai 12, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Tuhan Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk setiap manusia. Dan kita sebagai manusia yang percaya kepada Tuhan seharusnya tinggal di dalamnya. Kita meninggalkan manusia lama kita dan juga hidup dalam manusia baru. Menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Inilah juga yang disampaikan Tuhan Yesus dalam Matius yang mengatakan bahwa kita sebagai anak dari Bapa kita yang di surga itu harus sempurna. Seperti Bapa kita yang di surga adalah sempurna. Pada hari ini kita mau belajar bersama-sama mengenai karakter integritas yang adalah visi di gereja kita di tahun ini. Secara umum, integritas dapat didefinisikan sebagai apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan itu sejalan. Namun tidak cukup sampai di situ saja, karena ketika apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan sejalan, itu belum tentu sesuai dengan firman Tuhan. Seperti contohnya, ketika besok aku akan ulangan, dan aku mengatakan dengan mulutku bahwa aku bakal nyontek besok ketika ulangan. Dan besokannya ketika aku ulangan, aku benar-benar nyontek. Itu kan artinya apa yang aku katakan dan apa yang aku lakukan itu benar dua-duanya sejalan. Tetapi tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Allah itu menghendaki kita sebagai orang-orang percaya memiliki standar integritas yang lebih tinggi. Yaitu apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan itu sejalan dengan firman Tuhan. Kita mau lihat salah satu kisah di mana Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Nah, kisah ini tertulis dalam Lukas 4 dan juga Matius 4. Di Matius 3, kita dapat melihat bahwa sebelum Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, ia terlebih dahulu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu, Yohanes Pembaptis sempat menolak Tuhan Yesus karena ia merasa tidak layak untuk membaptis Tuhan. Namun, Tuhan mengatakan di Matius 3 ayat 15 yang berbunyi, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Itu adalah perkataan Tuhan Yesus. Dan sekarang kita akan lihat perbuatan Tuhan Yesus ketika ia dicobai. Kita mau buka ayatnya di Lukas 4 ayat 1 sampai 13.
Di sini kita bisa melihat bahwa iblis mencobai Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Mulai dari pencobaan yang pertama yang tertulis dalam Lukas 4 ayat yang ketiga. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Yang perlu kita ketahui adalah pada saat itu Tuhan Yesus sangat membutuhkan makanan. Ia habis berpuasa 40 hari 40 malam dan ia tidak memakan suatu pun makanan. Dalam kondisinya sebagai manusia, tentunya ia dapat merasakan lapar. Dan hal ini juga dapat kita lihat di beberapa bagian Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus memang lapar gitu. Nah, di tengah kelaparannya itu, iblis justru meminta Tuhan untuk mengubah batu menjadi roti yang adalah makanan yang dia perlukan pada saat itu. Kita pun sebagai manusia juga memerlukan kebutuhan pokok seperti makanan dan minuman. Ketika kita berada dalam kondisi tidak memiliki makanan minuman atau mungkin tidak memiliki uang untuk membeli makanan minuman tersebut, mungkin saja muncul godaan untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Allah demi mendapatkan kebutuhan tersebut. Seperti contohnya mencuri atau bahkan merampok uang atau mungkin makanan. Tapi kita mau lihat apa jawaban Tuhan Yesus kepada iblis. Di Matius 4 ayat 4, tetapi Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Tuhan mengajarkan kepada kita, jangan sampai kita merusak integritas kita untuk mendapatkan kebutuhan-kebutuhan pokok tersebut. Tapi kita seharusnya lebih mementingkan kehendak Allah. Karena walaupun sebagai manusia, kita membutuhkan makanan dan minuman, dan jika tidak mendapatkan hal tersebut, kita dapat mengalami kematian. Kematian yang kita alami itu hanyalah kematian yang sementara, di mana tubuh jasmani kita akan mati, tetapi roh kita hidup bersama dengan Tuhan di surga. Namun ketika kita memilih untuk tidak berintegritas dan melakukan dosa demi mendapatkan kebutuhan hidup tersebut, maka kita juga dapat mengalami kematian yang kekal, di mana bukan hanya saja tubuh jasmani kita yang mengalami kematian, tetapi roh kita juga akan mati, atau singkatnya kita masuk neraka. Di sini Tuhan mengajarkan kita bahwa kita seharusnya lebih memikirkan kehendak Allah, yaitu hal-hal yang kekal, bukan hal yang sementara. Setelah Tuhan Yesus menjawab iblis kembali mencobai Tuhan Yesus dalam pencobaan yang kedua. Kita mau lihat ayatnya di Lukas 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7. Bunyinya, kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Di sini iblis kembali mencobai Tuhan Yesus dengan hal-hal duniawi. Padahal awalnya Allah itu memberikan kuasa ini kepada manusia. Allah memerintahkan kepada manusia untuk menaklukkan bumi dan menguasainya. Namun karena manusia jatuh ke dalam dosa, iblis merebut kuasa ini, sehingga kuasa ini dipegang oleh iblis. Iblis menawarkan segala kepuasan hidup kepada Tuhan Yesus seperti kekayaan, kemuliaan, dan kekuasaan. Kita pun sebagai manusia juga cenderung tidak pernah puas dan selalu mengajar hal-hal tersebut. Dalam mencoba untuk mengejar hal-hal tersebut, ada godaan-godaan bagi kita untuk melanggar firman Tuhan. Seperti contohnya korupsi atau mungkin mencuri, tapi untuk mendapatkan uang yang lebih banyak dan untuk mendapatkan jabatan yang lebih tinggi. Jika di godaan yang pertama, uang itu dicari karena untuk memenuhi kebutuhan hidup, di godaan kedua ini, uang itu dicari karena memang manusia mencintai uang, gitu, mencintai kepuasan hidup. Di godaan yang kedua ini, iblis juga meminta Tuhan untuk menyembahnya. Jadi godaan kedua ini juga berbicara mengenai siapa yang kita sembah, siapa yang menjadi otoritas, prioritas dalam hidup kita. Mungkin kita sebagai orang percaya tidak melakukan penyembahan berhala secara eksplisit, contohnya seperti memuja benda-benda fisik yang kelihatan. Tetapi secara tidak sadar, kita seringkali melakukan penyembahan berhala secara implisit, di mana kita mendahulukan hal lain daripada Tuhan. Contohnya mungkin ketika kita seharusnya saat teduh, tetapi kita lebih memilih untuk bermain handphone. Atau mungkin ketika waktunya ke gereja, kita malah memilih untuk jalan-jalan dan tidak ibadah. Nah, hal itu perlu dipertanyakan, sebenarnya siapa yang menjadi prioritas dalam hidup kita? Siapa yang sebenarnya kita sembah? Kita mau lihat jawaban Tuhan Yesus kepada godaan iblis yang kedua ini. Ayatnya ada di Lukas 4 ayat yang ke-8. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Tuhan Yesus berkata bahwa kita hanya boleh menyembah Tuhan.
Ingat perkataan Tuhan Yesus di Lukas 16 ayat 13 yang mengatakan bahwa seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kita ini hanya bisa mengabdi pada satu Tuhan, dan Tuhan Yesus berkata bahwa kita hanya boleh mengabdi kepada Allah. Oleh karena itu, di pencobaan yang kedua ini, kita mau sama-sama belajar untuk memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, dan tidak mengejar kepuasan hidup. Karena ketika kita mengejar kepuasan hidup, kita akan dihadapi dengan godaan-godaan untuk tidak berintegritas, untuk melanggar firman Tuhan untuk mencapai hal-hal tersebut. Setelah lolos dari pencobaan yang pertama dan yang kedua, Tuhan Yesus kembali dicobai iblis di pencobaan yang ketiga. Kita dapat melihat ayatnya di Lukas 4 ayat 9-11. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Di pencobaan yang ketiga ini, jika kita lihat lebih dalam, perkataan iblis ini sebenarnya adalah firman Tuhan. Dan bahkan pasalnya ini juga kita baca di awal ibadah tadi, yaitu dari Mazmur 91 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Jadi sebenarnya bahkan iblis aja itu tahu firman Tuhan loh. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya jangan sampai kalah sama iblis. Kita seharusnya tahu firman Tuhan. Di sini kita mau lihat bahwa iblis itu menggunakan firman Tuhan untuk mencobai Tuhan. Jadi dia menggunakan firman Tuhan di luar konteks. Dan kita mau lihat jawaban Tuhan Yesus kepada iblis di ayat 12. Yesus menjawabnya, katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Tuhan mengajar kita untuk tidak mencobai Tuhan dan tetap berpegang kepada integritas kita. Dari pencobaan yang pertama, kedua, sampai yang ketiga, Tuhan Yesus menunjukkan integritasnya dan tetap tidak menerima godaan dari iblis. Kita mau lihat apa yang Tuhan Yesus lakukan untuk menghadapi godaan-godaan tersebut. Yang pertama, kita bisa lihat di ayat 1. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Dalam segala pencobaan yang dihadapi, Tuhan menghadapinya dalam keadaan penuh dengan Roh Kudus. Dan itu jugalah yang harus kita lakukan. Dalam menghadapi cobaan-cobaan, kita harus selalu penuh dengan Roh Kudus, sehingga kita bisa menghadapi cobaan-cobaan tersebut. Yang kedua, kita bisa lihat dari perkataan Tuhan Yesus ketika ia menjawab perkataan iblis. Dalam godaan yang pertama, Tuhan memulai perkataannya dengan menjawab, "Ada tertulis." Di godaan yang kedua, ia kembali mengulangi perkataannya dan mengatakan, "Ada tertulis." Dan di godaan yang ketiga, Tuhan menjawab iblis dengan menggunakan kata, "Ada firman." Jadi dari ketiga cobaan yang ia alami, kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus membalas godaan iblis, dia menjawab godaan iblis dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah senjata kita untuk melawan godaan-godaan. Seperti juga yang tertulis dalam Efesus 6, bahwa kebenaran firman Tuhan itu adalah perlengkapan senjata Allah. Dan kebenaran firman Tuhan ini juga memiliki banyak manfaat. Kita mau lihat ayatnya dari 2 Timotius 3 ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ketika kita mengetahui firman, merenungkan firman, ada saatnya kita dididik, diajar, dibetulkan kesalahannya. Dan dengan kita mengetahui firman, Allah juga memperlengkapi kita untuk melakukan perbuatan baik, yaitu perbuatan yang berkenan kepada Allah, melakukan kehendak Allah. Oleh karena itu, bukan sesuatu hal yang mustahil untuk kita hidup berintegritas dan juga terus melakukan kehendak Allah. Kita mau lihat selanjutnya, di Lukas 4 ayat yang ke-13 adalah akhir dari kisah ini. Tertulis bahwa sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Iblis aja masih menunggu waktu yang baik untuk kembali mencobai Tuhan Yesus. Begitupun juga dengan kita anak-anaknya. Selama kita hidup di dunia ini, kita akan terus menghadapi godaan-godaan dari iblis. Godaan untuk melanggar integritas kita, melanggar firman Tuhan, dan mengikuti keinginan daging. Oleh karena itu, dalam setiap harinya kita harus terus-menerus merenungkan firman Tuhan supaya kita bisa melawan godaan-godaan tersebut. Dalam perenungan firman ini juga aku memunculkan sebuah pertanyaan. Ketika aku melihat bahwa iblis mencobai Tuhan dan meminta Tuhan untuk mengubah batu menjadi roti.
aku nanya gitu, muncul pertanyaan di kepalaku bahwa sebenarnya mengubah batu menjadi roti itu dosa atau enggak sih? Kan Tuhan Yesus juga mengubah air menjadi anggur pada mukjizat yang ia lakukan pertama kali gitu. Nah, kita mau kembali gitu pada perkataan Tuhan Yesus sebelum ia dicobai. Tuhan berkata bahwa kita harus menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi permasalahannya di sini bukan apakah mengubah batu menjadi roti itu dosa atau enggak. Tetapi permasalahannya adalah apakah mengubah batu menjadi roti itu kehendak Allah atau bukan. Di sini kita tahu bahwa yang meminta Tuhan untuk mengubah batu menjadi roti adalah iblis, bukan Allah Bapa di surga. Oleh karena itu Tuhan Yesus memilih untuk tidak melakukannya karena ia tahu itu bukanlah kehendak Allah. Begitupun juga kita sebagai orang percaya, kita juga harus tahu apa itu kehendak Allah supaya kita dapat melakukannya. Kita harus terus membangun hubungan yang intim sama Tuhan. Paulus di surat 1 Korintus 10 ayat 23-24 berkata, segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kita sebagai orang-orang percaya juga nggak cukup untuk berintegritas tidak melakukan dosa. Tapi kita harus ambil satu langkah di atas, yaitu kita berintegritas untuk melakukan kehendak Allah. Karena bisa saja ada hal-hal yang tidak dosa, tetapi bukan kehendak Allah. Sebagai contohnya mungkin main games, main handphone, atau mungkin jalan-jalan itu sebenarnya nggak ada tulisannya dilarang di Alkitab. Tetapi ketika apa yang kita lakukan seperti main games, jalan-jalan, main handphone itu membuat orang jadi tidak percaya Tuhan atau membuat orang jadi kepahitan, itu kan artinya bukan kehendak Allah. Di sini ditulis bahwa hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Oleh karena itu kita sebagai orang percaya juga harus memperhatikan tindakan kita supaya dapat berguna bagi orang lain. Kehendak Allah adalah setiap orang diselamatkan dan menjadi muridnya. Hal ini juga disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam amanat agungnya di Matius 28. Itu adalah tugas kita sebagai murid-muridnya. Oleh karena itu, ketika kita melakukan integritas, itu dampaknya bukan hanya kepada kita saja, tetapi kepada orang-orang di sekitar kita. Ketika kita memegang integritas untuk melakukan kehendak Allah, orang-orang di sekitar kita juga akan terberkati. Jika aku boleh rangkum apa yang kita pelajari hari ini, yang pertama, Allah telah menciptakan kita segambar dan serupa dengannya. Karena dosa, gambar diri kita rusak. Namun pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib memampukan kita untuk memiliki gambar diri yang benar, yaitu menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin kita akan mendapat banyak godaan untuk melanggar firman Tuhan, untuk melanggar integritas kita. Namun Tuhan Yesus telah terlebih dahulu memberikan teladan kepada kita untuk hidup dipenuhi dengan Roh Kudus dan juga belajar mengetahui firman Tuhan. Sehingga dalam menghadapi godaan-godaan tersebut kita boleh kuat sesuai dengan tuntunan Tuhan. Dan juga sebagai orang Kristen, kita perlu menyadari bahwa kita tidak cukup berintegritas untuk tidak melakukan dosa. Tapi kita juga harus berintegritas untuk melakukan kehendak Allah. Kiranya ketika kita berintegritas melakukan kehendak Allah dan menjadi semakin serupa dengan Tuhan, kita dapat menjadi representatif Tuhan di muka bumi ini. Dan orang-orang sekitar kita juga ketika mereka melihat kita, mereka bisa melihat Tuhan yang ada di dalam diri kita. Dan kiranya orang-orang tersebut dapat mencari Tuhan dan Tuhan juga mengaruniakan anugerah keselamatan buat setiap dari mereka. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang Kau boleh sampaikan kepada setiap kami. Kami boleh belajar Tuhan tentang karakter-Mu Tuhan, yaitu integritas. Tuhan, di tengah kehidupan kami, mungkin kami akan mendapat banyak godaan untuk melanggar firman-Mu Tuhan, untuk enggak integritas. Tapi kami percaya Tuhan akan terus sertai dan tuntun kami. Kami juga meminta Tuhan, biar Roh Kudus-Mu juga selalu ada di dalam diri kami, dan kami juga mau terus merenungkan firman-Nya Tuhan, supaya kami boleh menghadapi godaan-godaan itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, dalam kehidupan kami sehari-hari juga kami berdoa biar kami boleh selalu berintegritas melakukan kehendak-Mu. Supaya setiap orang di sekitar kami Tuhan, mereka juga dapat terberkati Tuhan dan juga Engkau boleh mengaruniakan anugerah keselamatan buat setiap dari mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu Tuhan, untuk ajaran-Mu hari ini. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi namanya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara Kristus Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah pada hari ini. Angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah yang datang dari Bapa di sorga, kasih daripada Tuhan Yesus, kuasa dan pengurapan daripada Allah Roh Kudus pada saat ini tercurah menyertaimu, memberkatimu mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang di awan permai untuk menjemput setiap kita yang percaya, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Hatiku bersyukur.